Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Riomek. Kali ini kita di podcast Riomek bincang bisnis bersama Bang Muklis, salah satu pengusaha. Ya saya pikir juga dapat katakan pengusaha nasional, karena banyak berguru kepada Happy Tenggono, Mardigu, Tung Desem Waringin. Baik, saat ini kita akan membahas bagaimana UMKM naik kelas, gitu Pak. Maksudnya. Baik, jangan lupa program podcast Riomek ini disponsori oleh Butik Umroh. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Riomek TV. Baik, Bang Muklis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dede. Apa sehat, Bang? Alhamdulillah sehat, Pak Dede. Sehat ya. Baik, kita langsung aja nih, Bang. Iya, oke, siap. Kira-kira apa yang membuat Bang Muklis itu greget kali dengan UMKM di Indonesia ini? Oke, baik, terima kasih Pak Dede, Bang Dede ya. Ya, kenapa saya sendiri sebenarnya salah satu penggerak atau yang diajak oleh salah satu guru saya, Wan Muhammad Hashim, asli orang Riau, yang bagian dia memiliki outlet lebih dari 120 cabang. Ya, Masya Allah ya, luar biasa ya. Nah, kenapa konsennya ke UMKM? Kita ketahui lah, mungkin bagi orang-orang yang kelahiran di bawah tahun 2000 lah ya, maksudnya mungkin tahun 90-an, itu pernah terjadi krisis moneter, 98. Nah, kita ketahui bahwa di 98 itu justru membantu ke ekonomi Indonesia bangkit, itu adalah UMKM. Nah, UMKM ini siapa? Seperti salah satu contoh, pedagang-pedagang gerobakan. Nah, itu mikro namanya, usaha kecil mikro. Nah, bagaimana dengan yang UMKM ya? Nah, UMKM dalam artian sini, usaha itu berdasarkan skala omset. Ada yang omsetnya puluhan juta per bulan, ada ratusan juta per bulan. Nah, itu ada kategori-kategorinya. Itu bisa, mungkin pemirsa bisa lihat nanti di Google ya. Kategori mikro berapa omset per bulan, kecil berapa, menengah berapa. Nah, kenapa hari ini kami konsen, ya termasuk salah satu saya juga konsen tuh ke UMKM. Hari ini kita dulu mungkin di periode di bawah 2015 atau 2010 tepatnya, orang itu banyak membuat training-training pelatihan yang sifatnya mengajak orang menjadi usaha, entrepreneur gitu. Nah, pertanyaan setelah jadi entrepreneur, mau ngapain gitu? Kan nggak mungkin entrepreneurnya hanya UMKM saja, dalam artian usaha kecil, mikro, dan menengah gitu kan. Otomatis kan perlu pembesaran gitu, Pak. Nah, inilah hari ini mulai terasa kenapa UMKM itu tidak berkembang. Dalam artian tidak scale up, bahasa-bahasa keren hari ini. Ternyata dari hasil pengamatan kami, ya saya pribadi juga dengan guru saya, kebetulan saya juga pengurus Asosiasi Masyarakat Retail Indonesia, AMRI, itu yang pendiri tadi Pak Wan Muhammad Hashim, orang Riau asli ya. Nah, itu banyak pondasi-pondasi bisnis yang dimana UMKM kita itu belum memahami. Contoh begini, nah untuk sebuah bisnis yang bisa scale up atau berkembang, itu dibutuhkan 3 pondasi dasar. Nah, apa itu pondasi? Kita tahu sendiri lah Pak ya. Yang namanya pondasi itu sesuatu yang penting. Rumah tanpa pondasi, semegah apapun, ambruk gitu Pak. Nah, kalau begitu juga bisnis, sehebat apapun dia punya yang namanya tampilan, display atau pola segala macam itunya, tapi pondasinya nggak benar, ambruk. Kita lihat kondisi ekonomi hari ini ya, memang global agak bermasalah. Nah, di mana banyak sekali bukan hanya UMKM, bahkan usaha multinasional skala dunia itu banyak yang gulung tikar gitu, karena kondisi ekonomi. Nah, apa 3 pondasi dasar? Nah, pondasi dasar untuk UMKM yang saya ketahui dari guru-guru saya juga itu, pertama adalah sisi yang namanya marketing. Nah, sebuah bisnis, baik itu kecil, menengah, atau mikro, bahkan besar, itu kalau nggak ada yang namanya marketing, itu nggak akan jadi bisnis. Kenapa? Yang namanya makannya atau sebuah bisnis itu alasan penjualan. Penjualan bisa terjadi dengan adanya konversi dari marketing. Gitu. Nah, berarti UMKM harus menyadari, oh penting nih marketing. Nah, kemudian apa pondasi kedua? Finance, keuangan. Nah, ini UMKM kita banyak masalah, Pak. Kenapa? Macam begini, dia menganggap terkadang sebagian ya, kita tidak semua. Omset misalnya 1 juta satu hari. Padahal di dalam omset itu kan bukan hanya laba, Pak.
ada HPP, harga pokok produksi atau harga pokok harga pokok produksi ya. Terus juga ada harga biaya-biaya, biaya operasional, baik transportasi, sewa segala macam gitu kan. Nah, ini yang betul-betul akan menjadi laba atau margin itu mereka kadang kurang tahu gitu. Jadi hanya pakai bahasa kasarnya pakai feeling, perasaan. Gitu. Nah, itu yang lebih dominan UMKM kita gitu. Padahal kalau mau diketahui ya, UMKM kita hari ini terutama yang mikro ya, dengan omset misalnya 200-300 ribu, itu kalau kita dari pengamatan kami, itu untung-untungnya bisa separuh, misalnya 100 ribu. Itu untung kotor ya, belum kita bicara untung bersih, karena untung bersih harus dipotong biaya segala macam. Nah, itu bisa 50 ribu gitu. Apalagi kalau omsetnya 200, 300. Nah, kita bayangkan kalau omsetnya di angka 500, Pak. Atau 1 juta. Itu kan keuntungan yang lumayan besar. Bisa sampai 500 ribu sampai 1 juta per hari keuntungan kotor. Kalaupun bisa 500 ribu per hari, kita hitung 1 bulan. Ya, anggap 1 bulan hanya operasional 25 hari ya. Berarti kan itu akan tembus yang namanya di angka sekitar 12,5 juta. Kebayang nggak, Pak? Ya. Itu di atas gaji PNS loh, Pak. Cuman terkadang karena pengetahuan finansial atau keuangan itu kurang memadai, manajemen keuangan, nah itu jadi masalah. Nah, kemudian fondasi berikutnya, ini sebenarnya untuk skala mikro ya. Kalau kita bicara skala besar itu bukan hanya 3 fondasi, ada 5 sampai 7 setahu saya fondasi bisnisnya. Nah, kita UMKM pakai 3 aja. Nah, fondasi berikutnya adalah produksi. Nah, kenapa penting produksi? Sebuah produk kita nggak bisa mengatakan masalah murah saja, tapi harus tidak bicara mutu, kualitas. Nah, terkadang orang menganggap begini ya, yang penting murah dibeli orang. Oke, mungkin di awal dibeli orang, tapi sifatnya tidak jangka panjang. Bahasa kasarnya tidak continue, Pak. Tidak long life produk kita. Nah, kalau kita ingin menganggap bisnis kita, walaupun UMKM ya, kita untuk jangka panjang, salah satu yang penting harus jaga itu adalah produk. Mutu, quality produk. Nah, itu harus jadi peran penting sekali. Nah, makanya beberapa dari yang kita lihat UMKM itu 3 hal fondasi ini kebanyakan masih kurang. Mungkin mereka fokus, mungkin intens di bagian istilah nama produksi. Oke, mungkin produknya bagus, tapi finance-nya masalah. Atau marketingnya juga masalah, gitu kan. Oke, mungkin marketingnya bagus, ya, tapi finance-nya masalah. Produknya biasa-biasa aja, gitu. Ada kok kita orang, produknya ramai. Pas kita rasain, kok biasa-biasa aja ya. Bahannya apa? Kenapa bisa ramai? Karena pola marketingnya. Yang membuat dia menjadi ramai, gitu kan. Nah, jadi untuk ini semua, ya, sebuah UMKM harus bagaimana memaksimalkan ketiga fondasi dasar. Nah, kalau 3 fondasi dasar ini sudah dipegang oleh para pelaku UMKM, itu insya Allah untuk mengembangkannya tinggal butuh 1 fondasi lagi. Apa fondasi itu lagi, Pak? Human Development atau manajemen. Jadi kan kalau 3 ini biasanya nih ya, kalau UMKM itu kan biasanya dia seperti CEO, Pak. Bapak tahu Pak coba? Bukan CEO yang umumnya di perusahaan multinasional itu ya. Kalau perusahaan multinasional, Chief Executive Officer. Berarti kepalanya lah ya. Ibarat kata direktur lah gitu. Nah, kalau CEO-nya dia apa di UMKM itu Chief Everything Officer gitu. Jadi semuanya dikerjakan. Nah, 3 fondasi tadi dikerjakan oleh satu orang. Ya, makanya bisnisnya oke, bagus gitu. Tapi sulit untuk dikembangkan. Kenapa? Terbatas 1 orang, Pak. Nah, makanya UMKM kalau sudah menguasai 3 hal ini tadi, ya, marketing, finance, kemudian production, dia harus tambah 1 lagi untuk sifatnya pengembangan. Atau bahasa keren anak milenial itu adalah scale up, Pak. Apa itu? SDM. Terutama khususnya level namanya manajemen. Level menengah dulu untuk di awal. Jadi, bagaimana seorang yang CEO atau kepala dari UMKM yang owner tadi, mungkin di awal dia mengerjakan ketiga hal ini. Pada saat dia ingin mengembangkan bisnis atau men-scale up bisnisnya, dia harus bagaimana bisa mendelegasikan ketiga tugas ini kepada yang namanya tim manajemen. Ya, nah, hal inilah yang sering menjadi kendala UMKM kita. Kenapa? Ini kan berhubungan dengan manusia, Pak. Nggak beda loh kita berhubungan dengan yang namanya produk. Si kepala pemilik usaha mikro tadi dia bisa eksperimen dia sendiri. Oh, ternyata enak. Oke. Ya kan? Apalagi finance. Oh, dia tinggal ngatur-ngatur. Oh, saya dapat omset sekian, untung sekian. Berarti saya boleh hanya habiskan sekian. Itu yang sederhana. Oh, berarti ada lebih untung. Oke, bisa expand. Mungkin marketing, oh bisa aja. Oh, mungkin dengan buka sendiri, jalan sendiri. Oke, masalah.
ya kan? Tapi pada saat kita butuh pengembangan atau scale up, butuh orang, itu pola pengelolaannya adalah human capital. Jadi pemahaman tentang manusia. Nah, inilah kebanyakan masalah kita di UMKM. Kenapa? Pertama mungkin faktor, mungkin juga background lah ya. Kita nggak semuanya UMKM kita itu mungkin level pendidikannya di atas S1 mungkin ya, apalagi bicara soal manajemen gitu kan. Nah, karena rata-rata ya UMKM kita kebanyakan ya, bukan semuanya ya, itu mungkin level pendidikannya SMA ke bawah gitu kan, kebanyakan ya. Nah, mungkin ada juga sih S1 gitu, tapi mungkin udah agak melenceng dari bidang dia gitu. Nah, pada saat bicara yang namanya SDM, apalagi khusus manajemen, itu udah bicara yang namanya jiwa kepemimpinan. Nah, banyak ya UMKM yang sudah berusaha melakukan yang nama hal ini, mempelajari segala macam. Tapi balik lagi, ada faktor yang lebih kuat lagi. Bagaimana mempertemukan UMKM ini, si pelaku UMKM ini dengan orang-orang yang bisa menempati 3 pondasi dasar yang sudah dibangun. Nah, inilah yang berat Pak hari ini. Kenapa? Tidak sinkron antara ini nih, pelaku UMKM punya demand. Demand-nya apa? Butuh tim manajemen. Nah, sedangkan ini demand-nya di pasar untuk tim manajemen ini kebanyakan ya rata-rata untuk mensupport itu belum banyak. Kenapa? Bisa dari faktor mungkin latar pendidikan segala macam. Nah, kenapa perusahaan besar ada? Kenapa perusahaan besar bisa? Karena mereka punya budget untuk yang namanya, mereka ada divisi HRD, Human Research Development, yang dimana tugasnya itu tadi, bagaimana menseleksi orang untuk di manajemen gitu kan segala macam. Akhirnya itu. Tapi UMKM apakah harus pakai HRD? Kan nggak mungkin loh Pak. Mau tak mau berarti kan si CEO atau owner tadi mempelajari sendiri. Nah, mempertemukan dua inilah antara supply, demand ya. Supply-nya kurang banyak, demand-nya ada untuk hari ini. Kenapa? Efek dari tadi yang 2015 ke bawah, orang diajak bagaimana menjadi wirausaha, setelah mereka jadi, pada saat mau expand, supply untuk kebutuhan manajemen atau tim manajemen ini kurang. Makanya UMKM kita rata-rata banyak sepertinya tidak bisa berkembang pesat. Seperti bahasa ya kayak bisa di jalan tempat gitu. Nah, itu tadi bari faktor SDM. Jadi maksudnya SDM yang khususnya di level manajemen menengah minimal. Nah, inilah tantangan kita hari ini. Mungkin juga bisa pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun daerah ya bisa mungkin membuat sejenis seperti mungkin lembaga-lembaga pendidikan yang bisa menghasilkan orang-orang yang nggak mesti harus menjadi wirausaha semua gitu. Karena begini Pak, sebuah negeri itu sebenarnya mau untuk menjadi sejahtera memang dibutuhkan minimal yang saya pernah baca di sebuah majalah bisnis atau informasi bisnis, itu minimal dari total penduduknya itu dibutuhkan wirausaha sekitar 3-5%. 3-5% ya. Indonesia sampai itu Pak? Indonesia katanya masih di bawah 2%. Jadi makanya belum sejahtera amat gitu. Tapi kalau kita bicara Singapura, Pak, itu udah di atas 7%. Oh. Maka ekonominya kan luar biasa. Nah, seandainya hanya anggaplah kita bilang maksimal 10%. Apakah harus semuanya jadi pengusaha? Kan nggak mungkin loh, Pak. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita gecor semuanya ini harus menjadi pengusaha, terus yang menjadi manajemen siapa? Operatornya siapa? Segala macam. Ya udah jadi pengusaha semua. Itu yang suka lupa berarti ya? Nah, itulah jadi hari ini. Nah, istilahnya ada satu miss yang saya perhatikan. Jadi sebisa mungkin bagaimana lembaga pendidikan bisa juga menghasilkan orang-orang yang memiliki skill levelnya seperti manajemen, minimal manajemen level menengah lah. Kita belum bicara level atas, itu udah bicara direktur ya segala macam ya. Tapi untuk UMKM saya rasa untuk level menengah cukup lah, seperti kepala marketing, misalnya kan, atau misalnya kepala finance atau kepala produksi. Nah, jadi nanti di atas mereka inilah si owner gitu. Nah, si owner juga bisa berpikir strategikal lagi bagaimana expand bisnisnya itu. Nah, pada saat dia udah bicara expand atau pengembangan bisnis, oh berarti ada divisi satu lagi nih, apa tuh? Divisi outlet misalnya, ya kan? Yang mengemandai. Nah, itulah bagaimana menjadi scale up gitu ya. Yang dimana selama ini 3 pondasi ini semuanya owner itu. Nah, kira-kira begitu Pak Dede. Alhamdulillah. Cukup panjang lebar. Pak. Jadi kita lihat tadi Pak Mukhlis telah cukup greget sekali. Kita sering memproduksi pengusaha, tapi lupa. Pensupport pengusaha ini siapa? Pensupport pengusaha itu siapa? Nah, jadi nggak mungkin
lebih dari 10% gitu, persen jumlah penduduk harus pengusaha semua. Ya. Terus ada yang membantu daripada pengusaha itu. Pengusaha itu semua. Mungkin kalau level operator udah banyak lah Pak ya. Ya istilah operator itu pelaku misalnya kayak karyawan toko segala macam apa. Tapi manajemen menengah ini Pak, manajemen menengah ini agak sulit sekarang. Apa mungkin kita sinergi dengan pihak kelembagaan bank atau perbankan atau gimana? Bisa saja Pak, dalam artian mereka mungkin bisa mensupport UMKM ya, misalnya istilahnya, kalian mau scale up begini loh, butuhkan orang-orang begini-begini. Mungkin pihak perbankan punya database atau misalnya apa gitu kan, yang bisa mensupport mereka gitu kan. Karena kan gini loh, UMKM, yang satu UMKM dengan lah kita bicara dengan objek rata-rata 100 juta per bulan gitu. Itu kalau dia bicara membayar orang yang level manajemen menengah yang harus gajinya 2 kali lipat dari UMR, itu kan keberatan Pak, ya kan? Nah tapi seandainya misalnya ada sebuah institusi yang bisa menghasilkan, walaupun masih baru gitu, tapi mereka punya skill atau mungkin ilmu untuk bagaimana menjadi level manajemen atau manajer ya, level menengah gitu. Ya saya rasa dengan level-level UMR mungkin saya rasa UMKM masih sanggup, ya gitu kan? Tapi kalau udah bicara 2-3 kali lipat mungkin agak berat bagi mereka gitu kan. Karena apa? Ya kita gini loh, UMKM itu sadar loh, tidak akan selamanya mereka akan berkutat di dalam sana. Pasti akan pendelegasian. Nah, udah bicara pendelegasian itu udah bicara manajemen. Bukan bicara lagi siapa yang itu enggak. Karena kalaupun dia misalnya mendelegasikan atau mewariskan ini ke anaknya, kalau anaknya juga nggak memahami level yang namanya dunia manajemen, segala macam, dunia pengaturan, ya susah juga Pak. Bisa-bisa, makanya sering terdengar kan, pada saat orang tuanya develop usaha bagus, pada saat di anaknya, gatot Pak. Itu tadi kan, mungkin level pengetahuan manajemennya kurang. Nah, jangankan bicara mengembangkan, mempertahankan saja nggak berhasil gitu. Nah, itulah maksudnya. Jadi mungkin tadi bisa juga dengan lembaga keuangan atau juga lembaga-lembaga pendidikan yang bagaimana mereka bisa tidaknya mengedukasi ya mahasiswanya atau siswanya apa sih skill-skill yang diperlukan oleh manajemen level menengah, seperti manajer tadi gitu kan. Nah, itu mungkin bisa jadi. Karena hari ini kalau saya lihat, yang bisa mensupport itu hanyalah konsultan-konsultan, Pak. Konsultan-konsultan manajemen. Tapi bagi UMKM untuk membayar konsultan manajemen yang budgetnya puluhan juta, bahkan ratusan juta, juga berat sekali, Pak. Ya kan? Kenapa? Memang ya ketersediaannya kurang. Tapi seandainya lembaga pendidikan seperti SMK, SMK misalnya, itu yang menelorkan misalnya dalam 1 tahun ada yang ya kita nggak banyak-banyak mungkin 10 atau 20% dari tamatan SMK misalnya apa gitu, bagian administrasi apa segala macam apa, itu bisa diserap pasar Pak UMKM kan cukup luar biasa Pak. Jadi apalagi informasi terakhir tamatan SMK banyak nggak terserap pasar kerja kan. Nah apa salahnya ditambahi bekal ilmu manajemen gitu kan, ya, seperti tadi manajemen keuangan, manajemen produksi, manajemen marketing gitu kan. Nah jadi mereka lah yang akan mengkoordinator tim-timnya itu. Jadi owner hanya akan menjadi sebagai controlling. Nah, dan pemberi arah mau kemana, ini arahnya ke sini, dan dia akan mengontrol manajemen tadi. Kurang lebih gitu Pak. Baik, ya. Alhamdulillah. Ya. Saya pikir cukup. Ya. Intinya kita bagaimana melahirkan pengusaha dan pensupportnya, pendukungnya. Ya. Tidak hanya bisa sendiri, tentu dengan pemerintah ataupun institusi-institusi yang berkaitan dengan pengusaha tersebut. Yeah. Baik, Sobat Yomek, saya pikir cukup bincang bisnis kita bersama Pak Muklis. Pak Muklis adalah owner dari Siaga Jitu. Itu konveksi banyak? Ya, konveksi dan retail pakaian sekolah. Alhamdulillah. Jangan lupa nanti Siaga Jitu. Yeah. Alamatnya nanti ada di bawah ini ya, di bawah. Dan bisa langsung kontak dengan Bang Muklis. Baik, Sobat Yomek, saya pikir cukup. Jangan lupa kegiatan ini, podcast Yomek ini disponsori oleh Butik Umroh. Terima kasih Bang Muklis. Alhamdulillah sukses selalu. Siaga Jitu. Jangan lupa subscribe, like, and share Real Mac TV kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.